Sahabat SCP, jika Anda mengunjungi kota-kota di Belanda dan memperhatikan gitu ya nama jalan, nama daerahnya begitu, maka Anda akan membaca, Anda akan mendengar gitu ya eh, nama-nama yang di telinga kita itu tidak asing lagi. Jawa, apa ya, Sumatera, Maluku, Riau, Padang, Palembang dan sebagainya, gitu ya. Dan saat ini saya berada di sebuah jalan, gitu ya, yang namanya Sumatera Land. Di dekat sini, di area sini memang nama-namanya menggunakan nama-nama dari Indonesia. Ada Flores Strat, ada Borneo Plain, ada Riau Strat, ada Padang Strat, ada Palembang Strat, gitu ya. Jadi Strat itu jalan, gitu ya. Jadi jalan Sumatera, jalan Riau, jalan Palembang, jalan Flores, dan sebagainya. Dan memang areanya seperti kayak ada khusus begitu. Jadi memang benar gitu ya. Salam saya dari kota Groningen yang ada di bagian utara Belanda. Seorang bernama George Bernard Shaw, dia pernah berkata bahwa kemajuan tidak mungkin diraih tanpa perubahan. Dan mereka yang tidak mampu mengubah pikirannya tidak akan mampu juga mengubah apapun. Jadi kalau kita bicara topiknya berarti seputar perubahan gitu ya. Tapi perubahan seperti apa yang akan kita bicarakan, dan itu yang akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Seseorang di Quora gitu ya bertanya begini, bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang taat aturan? Atau kalau dibuat lebih dramatis lagi gitu ya, bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang sangat taat aturan? Menurut saya ini adalah pertanyaan yang unik, tapi gimana ya? Unik gitu ya, karena sebenarnya taat aturan itu baik. Tapi kenapa justru ditanyakan gitu? Ketika orang taat aturan itu justru semua orang berharap demikian, kira-kira demikian gitu ya. Tetapi kenapa justru orang yang taat aturan ini atau orang yang sangat taat aturan ini justru ditanyakan? Bagaimana kalau ketemu sama orang yang seperti ini? Bukankah sebenarnya gitu ya, setidaknya mereka itu tampil sebagai sosok-sosok yang dapat diteladani di tengah situasi yang sulit. Mereka tetap taat aturan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Mereka tetap taat aturan gitu ya. Tapi kok bisa ya gitu ya, ada pertanyaan seperti ini. Dan ini sesuatu yang menurut saya cukup relevan dengan dunia pendidikan, karena juga ada hal-hal yang penting terkait dengan situasi yang dikelola di dalam dunia pendidikan tadi. Sebenarnya kalau kita membicarakan tentang tata aturan, ada filosofinya. Kok tumben-tumben ngomong filosofi gitu ya. Nanti teman saya di Quora, Pak Syam, nanti kaget. Ini nggak pernah ngomong filosofi, tiba-tiba kok ngomong tentang filosofi begitu. Jadi saya melihat bahwa orang yang taat aturan itu gitu ya, itu adalah orang yang menghargai orang lain. Jadi ketika orang itu dia itu ikut aturan, maka sebenarnya gitu ya, di balik sikap itu dia adalah orang yang menghargai orang lain. Dan ini adalah sikap mental yang dewasa, dan menurut saya dalam berbagai observasi yang saya lakukan merupakan sikap mental yang sudah makin jarang ditemui. Dan ketika pribadi-pribadi ini yang punya mental dewasa ini gitu ya, itu berkomunitas di sebuah area, maka akan memunculkan gitu ya, sebuah komunitas yang dewasa pemikirannya. Kita akan makin besar lagi, maka menjadi masyarakat gitu ya, masyarakat yang juga dewasa gitu ya. Jadi ketika kerja mereka tidak usah diawasi, ketika ujian tidak perlu diawasi karena takut nyontek. Tadi kalau kerja tidak usah diawasi karena tidak akan malas-malesan begitu ya. Dan taat aturan lalu lintas gitu ya, tetap
nurut, tetap ikut aturan, walaupun tidak ada polisi, walaupun tidak ada kamera gitu. Kadang saya juga mikir, emang tugas polisi ini apakah hanya ngawasi pengguna jalan supaya taat lalu lintas? Kan enggak sebenarnya gitu. Itu adalah menurut saya tugas tugas tambahan saja lah. Kan polisi itu idenya melindungi masyarakat, mereka demikian. Tetapi justru sekarang ini ada banyak kejadian gitu ya. Polisi itu dianggap sebagai orang yang mengawasi pengguna jalan. Dan kalau kita bicara mengenai pengguna jalan begitu, saya itu sejak dulu itu punya pertanyaan di otak saya gitu, yang kecil ini gitu, eh, bahwa ada daerah-daerah tertentu gitu ya di kota-kota besar biasanya ada baliho gitu ya, dibuat biasanya oleh DLRJR gitu ya, dari Kementerian Perhubungan, biasanya tertulis sebagai kawasan tertib lalu lintas gitu. Ya otak saya yang kecil ini terus berpikir, berarti kalau ada daerah yang tidak ada balihonya begitu, itu bukan kawasan tertib lalu lintas, boleh sembarangan berlalu lintasnya, kira-kira demikian. Nah, saya tidak tahu apakah memang ide demikian. Kok ya sebenarnya enggak gitu, karena dimanapun ada pengguna jalan yang lain mesti menjadi sebuah kawasan yang tertib untuk terus berlalu lintas. Dalam sebuah lingkungan masyarakat yang bobrok, masyarakat yang sudah hancur, masyarakat yang tidak ada harapan, menurut saya ini gitu ya, justru orang yang taat aturan itu justru akan dicemooh. Jadi karena banyak yang tidak taat aturan ya, yang taat aturan sedikit, mereka jadi minoritas, maka terlihat aneh, maka menjadi target gitu ya, target untuk perundungan, target dicemooh, target dihina, target direndahkan dan sebagainya. Kita coba lihat gitu ya, orang yang taat aturan lalu lintas malah bisa jadi korban. Kok bisa? Ya, karena dia taat aturan lalu lintas, gara-gara dia itu mau lurus tapi jalannya dipotong, terus dia ngalah gitu ya, dia mungkin terlambat. Kemudian berkendara nih, naik motor lewat di jalan kecil, sudah jalan 10 km per jam, itu lambat sekali. Kalau tidak percaya silakan dicoba. 10 km per jam. Kemudian tiba-tiba ada anak kecil lari nyelonong potong jalan. Orang tidak akan sempat ngerem, refleks secepat apapun tidak akan sempat ngerem. Ketika ketabrak, dia berhenti karena dia bertanggung jawab. Walaupun menurut saya dia tidak salah, tapi dia justru akan dipukuli. Mungkin dia akan dianggap bersalah, dituduh dan sebagainya. Padahal siapa yang salah? Ya anaknya. Loh, anaknya masih kecil, kan dia belum tahu. Ya orang tua di rumah itu yang tidak menjaga anaknya dengan baik. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ya kamu kok nabrak anakku. Loh, kan sudah jalan sudah pelan. Mau bagaimana lagi? Mau dituntun? Kan tidak dituntun, harus dituntun. Berjalan pelan, berkendara pelan, 10 km per jam sudah pelan. Tapi kalau Anda jalan, itu tiba-tiba potong jalannya sama anak kecil, tidak akan pak ngerem. Contoh lain, siswa yang tidak mau menyontek, siswa yang tidak mau memberikan contekan, itu justru mengalami berbagai macam perundungan. Dihina, direndahkan, diejek, dicemooh, dianggap sok suci, dan ini menjadi tekanan sangat besar buat mereka. Beberapa yang tidak bisa bertahan, mereka akan larut di dalam situasi yang ada. Ironisnya adalah siswa yang jagoan nyontek itu malah bisa membanggakan dirinya gitu ya, saat dia sudah tua atau sudah dewasa. Saat reuni kumpul sama teman-teman begitu, dia cerita tentang keahliannya menyontek tadi. Sesuatu yang memalukan justru menjadi yang membanggakan. Aneh gitu menurut saya. Guru yang taat aturan, yang menegakkan aturan dengan baik, tidak disukai. Karena manusia itu punya apa ya? Punya natur memberontak, dan ini menjadi sesuatu yang sebenarnya membuat tatanan dunia ini sebenarnya sudah terbalik. Yang baik jadi tidak baik gitu ya.
yang yang seharusnya dihargai tidak dihargai lagi, dan saya nggak tahu sih mesti bilang apa gitu. Orang yang taat aturan itu sebenarnya dia tahu bahwa aturan dibuat untuk kepentingan bersama. Jadi dia tidak akan egois karena masih mikir orang lain. Dia tidak egois karena dia masih melihat bahwa ada sesama pengguna jalan, sesama pribadi yang tinggal di masyarakat gitu ya. Dan menurut saya ini adalah sikap mental yang dewasa. Saat ini itu orang itu maunya dihargai tanpa mau menghargai orang lain. Jadi orang itu pengennya mendapatkan sesuatu tetapi tidak mau memberikan kepada orang lain. Kalau kita melihat antrian begitu, antrian itu dibuat adalah untuk menghargai mereka yang datang duluan. Tapi ketika ada orangnya buat antrian gitu ya, saya mau duluan, kamu mesti menghargai saya ini orang penting dan sebagainya. Kadang-kadang itu terjadi. Dan ada cukup banyak orang-orang seperti itu di tengah-tengah masyarakat kita. Ada sebuah kecenderungan begitu ya, bahwa ketika ada orang tua yang taat aturan, maka kecenderungannya anaknya itu akan juga taat aturan. Sebaliknya, ketika ada orang tua yang tidak taat aturan, maka anak-anaknya cenderung juga tidak taat aturan. Dan kita masih mengakui bahwa pengaruh buruk itu lebih mudah menyebar daripada pengaruh yang baik. Perubahan positif itu sebenarnya dibawa oleh mereka yang taat. Nah, ini kita mulai bicara tentang perubahannya gitu ya. Jadi perubahan positif itu sebenarnya dibawa oleh mereka yang taat aturan. Menurut saya gitu ya, ada cukup banyak orang di Indonesia yang ingin supaya negara ini menjadi negara yang maju. Saya kok yakin gitu ya, ada cukup banyak orang yang ingin negara Indonesia menjadi negara yang maju. Ya kalau begitu, mari kita itu bersama-sama menaati aturan yang ada. Bukan hanya di masyarakat di level bawah, tapi juga di level yang paling atas, di pejabat negara, di pejabat di pemerintahan, orang-orang yang dianggap punya kedudukan tinggi di masyarakat, orang yang dianggap punya kedudukan tinggi di perusahaan dan sebagainya gitu. Orang mengatakan kita itu pengen meraih Indonesia emas 2045, tapi jadi plesetan, bukan Indonesia emas tapi Indonesia cemas. Kalau tidak ingin jadi cemas seperti itu, ya mari kita menghargai orang lain. Hingga hari ini saya masih meyakini bahwa sebuah perubahan itu dimulai dari diri kita dan bukan menunggu orang lain. Influencer yang bertanggung jawab akan jadi contoh yang baik. Jadi kalau Anda itu punya Instagram yang followernya banyak, Anda itu punya X yang followernya banyak, Anda itu punya kanal YouTube yang followernya banyak, atau Anda itu punya grup Facebook atau Facebook activity yang followernya banyak begitu. Anda punya kesempatan untuk menjadi influencer yang akan mempengaruhi hidup orang lain. Dan apa yang Anda kerjakan akan menjadi contoh ketika seseorang itu bertanggung jawab. Nah, ini sebuah perubahan positif yang kita bisa harapkan. Saya kok yakin kalau ada banyak influencer-influencer ini yang menggunakan kanalnya itu untuk memberikan pengaruh-pengaruh yang positif, kita itu bisa punya harapan terhadap Indonesia Emas 2045 tadi. Terus bagaimana sikap Anda terhadap orang yang sangat taat pada aturan? Saya harap gitu ya, Anda bisa menghormati dan bukan mencemooh mereka. Justru sosok-sosok seperti ini adalah sosok yang diharapkan untuk menjadi teladan, menjadi role model, menjadi contoh buat masyarakat yang lain. Ketika ada orang banyak juga mengikuti apa yang mereka lakukan,
dan semakin besar pengaruhnya, saya juga semakin yakin bahwa kedewasaan masyarakat itu akan terus bertumbuh. Dan ketika masyarakat itu menjadi masyarakat yang dewasa, maka kita itu akan meraih kemajuan sebuah negara ini dengan lebih mudah. Pertanyaan yang paling penting adalah begini. Apakah kita semua ini, masing-masing kita ini, sudah menjadi teladan di lingkungan kita masing-masing? Atau justru kita ini menjadi biangkela di berbagai kerusakan mental yang ada di masyarakat? Anda yang bisa menentukan, Anda yang bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, bukan saya. Tapi setiap kita punya tanggung jawab, dan itu kita bisa lakukan. Di sekolah, saya yakin pasti mengajarkan sikap mental yang positif. Antri yang baik, hargai orang lain, hormati orang lain. Tetapi ketika siswa-siswa tidak melihat contoh di luar masyarakat, di luar sekolah, maka sebenarnya apa yang diberikan sekolah tadi tidak ada gunanya. Apakah itu yang kita harapkan? Terus menyalahkan sekolah. Sekolah ini tidak bertanggung jawab, tidak mengajari anak-anak yang baik dan sebagainya. Padahal sekolah pasti mengajarkan, hanya saja gitu ya, anak-anak siswa-siswa ini mereka tidak mendapatkan contoh-contoh yang mereka bisa amati, contoh-contoh yang mereka bisa lihat untuk dapat mereka teladan. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini, gitu ya, dari Sumatera di kota Groningen. Jadi untuk materi ini kita jumpa di materi yang lain di tempat yang berbeda. Sampai jumpa.